Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang asam nukleat, lanjutan dari materi protein. Sebelumnya, Anda sudah belajar mengenai protein, bahwa protein merupakan molekul polipeptida yang tersusun dari rangkaian asam amino. Nah, asam amino yang sudah masuk ke dalam tubuh akan dirangkai menjadi polipeptida atau yang disebut dengan protein. Nah, protein tersebut disintesis oleh gen. Jadi, protein yang ada dalam tubuh kamu merupakan sintesis dari gen. Gen yang mengatur atau mensintesis protein di dalam tubuh. Dan pelajaran tentang hal ini atau sintesis protein atau ekspresi gen sudah Anda pelajari saat SMA kelas 12. Gen merupakan molekul senyawa yang menyusun DNA. DNA merupakan rantai panjang helix, double helix, yang tersusun atas banyak gen. Di dalam DNA itu terdapat bagian gen dan bagian non-gen. Bagian gen akan atau mampu untuk mensintesis atau mengekspresikan suatu protein. Nah, protein yang disintesis tersebut memerlukan bahan baku asam amino. Asam amino yang digunakan untuk sintesis protein berasal dari protein yang kita makan. Jadi, protein yang kita makan akan dipecah menjadi asam amino. Di dalam tubuh, asam amino tersebut akan disusun oleh gen menjadi suatu polipeptida tertentu. Hubungan gen DNA merupakan satu kesatuan. Jadi, gen merupakan bagian dari DNA yang disebut dengan asam nukleat. Di bumi ini terdapat dua macam asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Di dalam sel manusia, jamur atau eukariotik memiliki keduanya, termasuk prokariotik juga memiliki keduanya, yaitu asam nukleat RNA dan asam nukleat DNA. Namun, pada virus hanya memiliki salah satunya saja, baik DNA saja atau RNA saja, RNA saja. Baik, there are two type of nucleic acid, yaitu tadi yang sudah saya informasikan bahwa terdiri dari DNA atau RNA saja. Pada virus tersusun DNA saja atau RNA saja, maka virus itu digolongkan menjadi virus DNA dan virus RNA. DNA akan memprovide direction for its own replication. DNA mampu untuk mereplikasi dirinya sendiri. Jadi DNA pada eukariotik maupun prokariotik dapat mereplikasi atau memperbanyak dirinya sendiri. Tadi sebelumnya sudah dibicarakan bahwa protein berasal dari diatur sintesisnya oleh gen yang ada dalam DNA. Jadi DNA tidak semuanya tersusun dari gen. Ada bagian yang non-gen atau yang tidak bisa mensintesis protein. Nah, DNA tersebut dalam proses sintesis protein akan membentuk mRNA terlebih dahulu. Apa itu mRNA? mRNA adalah messenger RNA yang dimana dia akan membawa kode apa yang akan digunakan untuk mensintesis protein tertentu, karena satu gen akan mensintesis suatu protein tertentu. Jadi untuk satu protein itu disintesis oleh satu gen. Dan proses sintesis protein terjadi di ribosom. Baik, jika kita lihat di proses di sini bahwa DNA itu akan mensintesis mRNA. Bagian DNA yang mampu mensintesis mRNA itu disebut dengan gen. Balik lagi gen. Nah, kodenya protein apa yang akan dibentuk itu ada di dalam mRNA-nya tersebut. Disebut dengan messenger atau pembawa pesan. Namun letaknya ada di dalam nukleus. Oleh karena itu, DNA harus keluar dari dalam sel. DNA harus keluar dari dalam inti sel menuju ke
bagian ribosom. Baik, ini adalah bagian ribosom. Setelah melewati membran pada nukleus, berarti ini adalah sel eukariotik, keluar, maka mRNA tersebut akan menuju ke ribosom, yaitu tahapan translasi. Sebelumnya, dalam sintesis mRNA ini disebut dengan tahapan transkripsi. Paham? Jadi DNA membentuk mRNA disebut dengan tahapan transkripsi. Pada eukariotik terdapat proses splicing, khususnya pada eukariotik memiliki tahapan splicing atau pemotongan DNA lagi menjadi ekson maupun intron. Setelah tahap transkripsi, mRNA akan menuju ke ribosom untuk mensintesis protein. Lihat, bagian butir-butir biji manik-manik ini adalah asam amino yang akan mensintesis protein, yang akan menjadi protein tertentu atau polipeptida tertentu di dalam ribosom. Dan ribosom tersusun dari bagian ribosom besar dan ribosom kecil. Ribosom besar itu terdiri dari 80S dan ribosom kecil terdiri dari 60S. 80S dan 40S. Baik, lanjut lagi. Asam nukleat merupakan polimer dari polinukleotida. Jadi bagian, kalau misalnya gula disebut dengan polisakarida, bagian terkecilnya adalah monosakarida. Pada protein itu polipeptida, bagian terkecilnya adalah asam amino. Dan pada asam nukleat atau polinukleotida, ukuran terkecil atau monomernya disebut dengan nukleotida. Baik, nukleotida itu tersusun dari apa? Basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat grup. Nah, pada DNA, gula pentosanya adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gula pentosanya atau gula sisi 5-nya adalah ribosa. Apa itu deoksiribosa? Deoksiribosa adalah gula ribosa yang kehilangan satu oksigennya. Kalau nukleotida itu kehilangan hanya terdiri dari tanpa adanya fosfat grup, itu disebut dengan nukleosida. Ini strukturnya. Baik, saya perbesar. Di sini ini adalah gula pentosa yang warna hijau ini, dan yang warna orange ini adalah bagian dari basa nitrogennya, dan yang kuning adalah fosfatnya. Pada DNA itu ada ujung 5 dan ujung 3. Apa itu ujung 5? Kalau misalnya kita menghitung karbon nomor 1 yang ada di yang melekat pada basa nitrogen yang warna orange ini, itu adalah karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi nomor 5 berikatan dengan fosfat dan ujung 3-nya berikatan dengan OH. Jadi ujung 3-nya bebas. Oke. Baik, kita perbesar lagi. Kalau hanya gula pentosa dan basa nitrogen disebut dengan nukleosida. Kalau ditambah dengan fosfat disebut dengan nukleotida. Baik, lanjut lagi.